Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Anang Sriadi. Ini adalah contoh dari sebuah website yang digunakan untuk proses pembelajaran matematika. Ini dibuat dengan gratis, yaitu menggunakan Google Site. Dengan menggunakan website, kita akan lebih terkesan lebih profesional dalam melakukan proses pembelajaran. Cara membuat website pembelajaran dengan Google Site. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Caranya, kita menggunakan fitur di Google Drive kita. Kita buka Google Drive kita, lalu kita klik New, More, dan kita pilih Google Site. Oke, kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Nah, di sini kita akan melihat tampilan dari awal Google website-nya. Nah, di situ adalah halaman awalnya. Misalnya kita rubah namanya sesuai dengan judul yang kita inginkan. Misalnya di sini saya buat matematika asik. Ini adalah halaman awal dari sebuah website. Nah, di situ kita bisa ganti dari backgroundnya menggunakan foto yang disediakan di situ, atau kita bisa menguploadnya. Misalkan ini adalah contohnya. Nah, di situ adalah nama dari website ini. Misalkan kita sesuaikanlah dengan judulnya, misalnya matematika asik. Kita bisa menambahkan logonya di situ, bisa dari foto yang kita punya agar lebih terlihat profesional. Nah, di situ di atas itu ada beberapa halaman yang bisa kita buat. Nah, di situ ada home, kehadiran, materi, tugas, dan nilai. Bagaimana cara buatnya? Kita klik page. Nah, di situ kita home. Kita tambahkan tanda panah yang di bawah, kita berikan nama misalnya materi. Nah, dan seterusnya sesuai dengan yang kita inginkan dan sesuai kebutuhan. Bisa kita tambahkan yang lainnya, misalnya tugas. Jadi semua pengelolaan pembelajaran kita nanti kita masukkan dalam halaman-halaman tertentu di website kita di Google Site ini. Nah, misalnya dalam suatu halaman ingin kita berikan halaman lagi, itu sangat bisa. Misalnya di materi mau kita buatkan halaman baru lagi, kita klik tambah subpage. Nah, di sini kita bisa membuatnya, misalnya kalau materi kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah beberapa halaman, misalnya ini akan kita buat dalam website kita. Nah, misalnya kita kembali ke halaman awal, ini website yang sudah saya buat. Nah, di situ ada beberapa menu, dan di halaman awal di sini saya buat untuk profil, ada beberapa video YouTube, dan ada kalender untuk jadwal penjadwalan kita. Nah, di sini bisa kita gunakan, tambahin di bawahnya misalnya tentang gambaran umum tentang matematika itu apa. Di situ bisa kita buat. Nah, di situ adalah layoutnya atau tampilan awalnya, kita bisa memilih bentuknya seperti apa, dan nanti kita tinggal isi dengan insert dengan berbagai menu yang ada di Google Site ini. Bisa menambahkan foto, bisa menambahkan video YouTube, dan kalender contohnya yang di sini. Nah, misalnya menambahkan video YouTube, kita klik saja insert YouTube, kita cari video apa yang mau kita tampilkan di website ini. Setelah melakukan pencarian, kita pilih video yang relevan atau video dari YouTube kita sendiri. Nah, kita tambahkan. Nah, setelah muncul, ini sangat mudah sekali. Kita tinggal gerak-gerakkan saja di mana posisi yang kita inginkan agar tampilannya juga menarik dan proporsional. Nah, misalnya di halaman depan ini saja, kita fokus ke halaman-halaman yang lainnya.
Nah, di situ kita bisa menambahkan teks. Nah, tadi menggunakan insert text box. Misalnya kita matematika, bisa kita atur rata tengahnya dan bisa kita berikan tema. Nah, contohnya yang di atas itu ya, memberikan gambaran atau teks-teks yang perlu kita sampaikan dalam website kita. Nah, kalau yang itu, kalau kita klik terus muncul bacaannya, kita menggunakan menu insert. Nah, yang pertama itu collapsible text. Nah, di situ untuk judulnya, terus yang bawah adalah isinya. Nah, seperti itu. Oke, kita ulangi dulu. Nah, judulnya misalnya atas itu adalah apa itu matematika. Nanti bawahnya diberikan penjelasan matematikanya apa. Nanti ketika orang lain mengklik tulisan apa itu matematika, akan muncul isi dari sesuai yang kita tuliskan di situ. Nah, bisa kita atur paragrafnya bentuknya seperti apa, teksnya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan materi yang akan kita tampilkan di sini. Nah, itu untuk tampilan home-nya. Untuk tampilan kehadiran, sama di situ bisa dirubah background-nya dan lain sebagainya. Di sini saya membuat dua tempat. Yang pertama adalah kehadiran siswa untuk mereka yang mengisi sendiri. Nah, misalnya masukkan kelas, masukkan nomor absen dan sebagainya, mengisi sendiri. Nah, kalau untuk membukanya klik itu nanti di tampilannya. Bisa juga diisi langsung di sini kalau website kita dibuka oleh siswa. Nah, yang kedua adalah absen yang diisi oleh guru. Misalnya guru yang ingin mengabsen sendiri, kita menggunakan Google Form. Nah, di sini itu menggunakan Google Form. Cara memasukkannya ya insert, cari formulir yang di bawah. Nah, yang di bawah selanjutnya di sini kita buatkan grafik tentang kehadiran siswa. Untuk buat grafik di situ menggunakan menu insert chart. Kita pilih grafik yang sudah kita buat melalui Google Sheet di Google Drive-nya. Nanti ada contohnya. Nah, jadi di sini ini hanya gambaran-gambarannya saja dari pembuatan websitenya. Nah, misalnya di sini di tab materi, di sini saya membuat 3 bagian. Yang pertama materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, awalnya saya buat gambaran tentang video YouTube dan PowerPoint, lalu menggunakan collapsible text. Nah, ini hanya beberapa gambaran saja, misalnya materi bilangan isinya apa, himpunan itu apa saja. Ya, ini disesuaikan dengan materi kita di kelas 7. Kelas 8 juga demikian. Nah, kelas 9 juga demikian. Bisa kita tambahkan video, link dari suatu website lain, dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan collapsible text tadi. Nah, kalau tugas, sama ini kita menggunakan tugas-tugas yang terbaru yang kita buat di Google Formulir. Nah, misalnya untuk kelas 7, misalnya materinya tentang apa, kelas 8 dan kelas 9 dan seterusnya. Misalnya kelas 7 ini menggunakan materi perbandingan, kelas 8 statistika, nah kelas 9 sesuaikan dengan materinya. Ini bisa kita update terus yang terbaru di menu tugas ini. Ini menggunakan Google Formulir. Dan nanti nilainya bisa kita olah di Google Drive. Di sheet-nya nanti kita bisa melihat nilai dari penugasan tadi. Nah, di sini untuk yang terakhir adalah nilai. Nah, misalnya kita membuat grafik nilai di Google Sheet-nya, misalnya nama siswa dan nilainya, kita buat grafiknya. Bisa kita pilih grafiknya bentuknya seperti apa, grafik batang, grafik garis, lingkaran, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kalau nilai, saya lebih menggunakan yang bar. Nah, di sini adalah nama grafiknya. Nah, ini bisa saya letakkan di halaman nilai untuk mengetahui nilai-nilai terbaru yang dari tugas yang telah dikerjakan siswa. Untuk melihat perbandingannya yang bisa diakses oleh siswa. Menu-menu lainnya bisa Bapak Ibu tambahkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, di situ banyak sekali apa saja yang bisa dimasukkan ke halaman. Nah, kita bisa melihat previewnya di menu preview. Nanti tampilannya yang akan tampil di komputer. Nah, kalian adalah tampilan di komputer. Nah, seperti inilah tampilannya kalau website kita nanti dibuka di komputer.
Kita cek tab-tabnya, kita lihat adakah yang kurang pas. Kalau ada masih kita perbaiki tata letaknya, isi materinya ataupun yang lainnya, agar setelah kita publish itu sudah tampilannya bagus. Nah, kalau ini tampilan tablet. Jadi kalau dilihat di tablet, tampilan dari website kita adalah seperti ini. Nah, kalau memang kurang tepat bisa kita sesuaikan lagi tata letaknya agar kalau bisa dibuka di laptop, tablet, dan HP yang tampilannya seperti ini sudah bagus tampilannya dan tata letaknya sudah tepat. Nah, ini tampilannya di HP, menu-menunya ada di sebelah kiri atas. Kalau yang di laptop dan tablet tadi menunya langsung muncul. Kalau yang di HP itu tersembunyi, perlu kita buka dulu. Nah, itu tadi tampilannya, reviewnya. Nah, sekarang kita bisa mempublishnya. Ini kebetulan sudah pernah saya publish, maka akan tampilan seperti ini. Yang sebelah kiri adalah yang sudah kita rubah atau perbarui, yang sebelah kanan adalah yang diperbaharui sebelumnya. Nah, kita bisa cek apa saja yang baru, apa saja yang sudah berubah, terus apa yang sudah kita lakukan perubahan, apakah sudah masuk atau belum. Itu bisa kita cek di situ. Kalau sudah, kita klik publish. Nah, kalau belum pernah dipublish, tampilan publishnya akan seperti ini. Kita klik publish, kita suruh masukkan alamat. Alamatnya itu di bawah ada site.google.com view, terus nama website kita, Matematika Asik misalnya. Kita cek apakah ini benar atau tidak, atau sudah digunakan orang lain atau belum. Kita bisa mengeceknya di situ. Kalau masih merah berarti ini tidak bisa, mungkin saja sudah digunakan oleh orang lain website dengan nama ini. Kita bisa merubahnya dengan nama-nama yang lainnya. Kalau kita sudah mempunyai domain tertentu, kita bisa menggunakannya, misalnya nanangsuryadi.com atau lainnya. Tapi itu harus membelinya gitu ya. Itu tidak usah di-checklist. Kalau kita checklist itu tidak akan muncul di Google nantinya di pencarian kalau ada orang lain yang mau mencarinya. Kalau sudah, kita klik publish. Kita bisa melihat yang sudah publishnya, previewnya seperti apa di sini juga. Nah, kita harus sering-sering melihatnya, mempreviewnya dulu sebelum dipublish agar website kita memang benar-benar sudah siap untuk digunakan, misalnya dalam pembelajaran online. Dengan memiliki website pribadi untuk proses pembelajaran akan terkesan lebih profesional. Ya, kita tetap bisa mengkombinasikan dengan learning management system yang lainnya yang kita punya, seperti Classroom, Edmodo, Schoology, Gazala, dan lain-lainnya. Nah, dari yang sudah kita buat tadi websitenya, itu datanya akan masuk di Google Drive kita. Nah, kapan-kapan kita ingin mengeditnya, merubahnya, mengupdate-nya, kita tinggal buka saja Google Drive kita. Nah, disitu tadi itu yang Nanang Suryadi, terus yang satunya adalah yang contohnya Matematika Asik tadi. Untuk pengembangan lebih lanjutnya bisa dimanfaatkan sendiri. Pada kesempatan ini mungkin hanya ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.